Yang pertama itu memberi jeda waktu apabila anak melakukan kesalahan. Contohnya itu saat anak mulai bandel dan membuat kesal, Anda pasti merasa gemas dan ingin memukulnya. Disinilah pengendalian diri Anda sangat dibutuhkan. Jangan menyerah pada amarah yang hanya akan menyakiti anak. Lakukan beberapa hal berikut jika Anda merasa amarah sudah diubun-ubun. Yang pertama ini, menjauhkan diri sejenak dari anak untuk beberapa menit. Usahakan diam selama beberapa menit dan mulai lakukan kegiatan lain yang bisa mengalihkan perhatian anak dari apa yang telah dilakukan oleh anak. Tulislah apa yang Anda rasakan di sebuah jurnal atau buku harian. Nah, yang kedua ini ada membuat si anak untuk meminta maaf. Jika anak mengembangkan akal dengan sangat baik meski usianya masih dini. Karena itu, pola komunikasi yang baik memberikan efek yang luar biasa pada anak. Saat anak mulai berbuat nakal atau perilaku buruk, buat ia menulis beberapa halaman perminta maaf atau buat ia untuk meminta maaf. Dengan begini, anak akan menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah salah dan anak akan berperilaku lebih baik ke depannya. Selain menulis permintaan maaf, Anda juga bisa meminta anak untuk menulis apa dampak negatif dari perilaku yang ia lakukan, agar ia semakin memahami dan tidak melakukan lagi di masa depannya. Jadi, buatlah anak untuk meminta maaf. Konsistensi mungkin hanya salah satu tantangan terbesar dalam pola asuh. Misalnya, Anda biasanya tidak mengizinkan anak mengonsumsi makanan tidak sehat, tapi tiba-tiba Anda terlalu sibuk bekerja dan memberi mereka pizza untuk makan siang. Tahu-tahu, mereka akan meminta itu tiap kali makan. Nyaris mustahil mempertahankan standar yang sama untuk anak Anda setiap hari. Namun tidak berusaha melakukannya sering membawa penyesalan besar bagi orang tua. Anak-anak bingung dengan apa yang boleh dan dilarang. Tanpa batasan jelas, mereka mungkin tidak akan bersikap seperti yang Anda mau, dan masalah pada kepatuhan tidak bisa. Selanjutnya, membuat timeline yang jelas. Katakan pada anak bahwa dia telah berperilaku buruk dan Anda sudah berada di ambang batas kemarahan. Lalu berbaliklah dan jauhi anak sebentar untuk menenangkan diri. Setelah itu, ajak dia duduk dan mengobrol. Selanjutnya, buatlah timeline dan batas waktu yang jelas untuk memperbaiki perilakunya. Berikan hukuman yang akan membuat anak memperbaiki kesalahannya. Sesuai itu, tetaplah tegas terhadap peringatan dan hukuman yang telah Anda katakan. Dan di sini juga, Anda sebagai orang tua harus memberikan timeline yang jelas, sehingga tidak membuat si anak bingung akan apa yang akan dia lakukan. Sehingga anak tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan anak mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Bersikap terlalu keras bisa memiliki kerugian besar lainnya, yaitu hubungan yang buruk dengan anak Anda. Itu sebabnya, hukum anak Anda karena permasalahan penting saja. Selanjutnya, memberi hukuman kepada anak sewajarnya saja. Memberi hukuman nyatanya tidak harus melalui kekerasan fisik, bisa memberi hukuman sewajarnya saja. Anda bisa menerapkan hukum yang lebih rasional dan meningkatkan kedisiplinan pada anak. Misalnya, bila anak sudah meloncat ke sana kemari dan tidak bisa diam, buat ia berdiri di pojok selama 10-15 menit, atau sampai kemarahan Anda berkurang. Bila dia suka membuat kamarnya berantakan, buat ia membereskannya atau Anda mengurangi uang jajannya selama seminggu. Atau Anda juga bisa melarangnya bersepeda jika anak sangat menyukai sepeda. Tidak memberikan makanan kesukaannya sampai dia berjanji akan berbuat lebih baik. Dan ini merupakan lebih efektif dibanding memukulkannya. Namun orang tua terkadang keterlaluan dan mencari-cari kesalahan kecil. Beberapa orang tua meyakini bahwa dan yang terakhir, memberi pengertian kepada anak. Di sini maksudnya, katakan pada anak bahwa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan
Dan Anda sebagai orang tua harus memberikan pengertian yang baik kepada anak. Dengan caranya, misalnya, Dek, yang kamu lakukan dengan memberantakan kamar itu adalah sebuah tindakan yang tidak baik, dan sebagai anak yang baik, kamu harus membereskannya kembali. Jika tidak, berarti kamu telah melakukan sebuah kesalahan. Itu merupakan tindakan yang tidak baik. Dan yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika anak masih belum menuruti perkataan Anda dan kemarahan Anda di ambang batas, lebih baik Anda langsung memberi hukuman yang sewajarnya, misalnya langsung diberi uang jajan kamu langsung dipotong jika tidak membereskan kamar. Maka anak langsung akan membereskan kamarnya tersebut karena akan takut jika uang jajannya dipotong.